Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 12 Juli 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Injil Matius pasal yang ke-20. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan bacaan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Biarlah semua yang kami alami karena kebaikan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Karena kami ingin terus membalas setiap kasih Tuhan yang begitu nyata dengan hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Kami mau terus belajar firman Tuhan. Pada saat kami membaca, Engkau memampukan kami dapat mengerti dan memahaminya. Serta Engkau menolong kami untuk kami dapat menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Matius pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, karena mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah pidato yang disampaikan oleh Ibu Teresa ketika ia menerima penghargaan Nobel, Ibu Teresa bertutur tentang seorang lelaki yang datang kepadanya meminta bantuan. Ia memberikan beras kepada lelaki itu. Ketika lelaki itu pulang, dia melihat tetangganya yang tidak punya beras.
lalu membagikan beras itu kepada tetangganya. Ibu Teresa bertanya, mengapa ia membagi beras itu kepada tetangganya? Lelaki itu menjawab, sebab tetangganya tidak punya beras, sementara ia punya. Jadi ia berbagi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah sifat murah hati yang dilakukan oleh lelaki yang berbagi beras kepada tetangganya. Melanjutkan pengajaran Tuhan Yesus tentang berbuat baik, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pekerja kebun anggur untuk menjelaskan prinsip yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Yesus menunjukkan keutamaan atau mutu hidup yang harus dimiliki oleh mereka yang ingin menjadi bagian dari kerajaan Allah. Di dalam ayat 2-16 secara panjang lebar Yesus memberikan penjelasan. Ini bukan perkara mudah sebab sangat terkait dengan sifat dasar setiap orang, yakni ego dan keangkuhan. Di dalam hal ini benarlah apa yang dikatakan oleh orang-orang bijak. Musuh utama dari setiap orang adalah dirinya sendiri. Prinsip utama dari kerajaan Allah adalah kemurahan hati. Tuhan adalah Allah yang murah hati, dan oleh karena itu ia dapat menerima siapa saja di dalam kerajaannya sesuai dengan kemurahan hatinya. Murah hati pada gilirannya harus menjadi mutu hidup dari setiap orang yang menjadi murid-murid Kristus atau pengikut-pengikut Kristus, serta sudah menerima jaminan kehidupan yang kekal. Sikap murah hati ini harus dimunculkan dalam seluruh perilaku kehidupan sehari-hari umat Tuhan, bukan agar dapat masuk dalam kerajaan Allah, sebaliknya justru karena kita sudah dijamin masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Allah dengan tidak memandang apa dan siapa kita, menanyakan kemurahannya melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dia memberi kita keselamatan dan berbagai karunia rohani dicurahkannya bagi setiap orang yang sudah masuk di dalamnya. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan sikap yang murah hati seperti Tuhan telah berikan teladan melalui ilustrasi yang disampaikan Tuhan Yesus. Sikap murah hati di dalam kehidupan kita sehari-hari itulah yang seharusnya menjadi mutu dalam kehidupan orang percaya. Satu di antaranya adalah kesediaan untuk menerima setiap orang apa adanya, memperlakukan mereka sebagai sesama manusia, dan memberi apa yang diperlukan oleh mereka. Bagian kita adalah seperti itu. Sekali lagi, bagian kita adalah kita mau menerima orang lain apa adanya mereka, sebagaimana mereka, dan menganggap mereka sama seperti kita, manusia ciptaan Tuhan yang punya latar belakang orang-orang berdosa dan mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena itu, mari kita berlaku murah hati satu dengan lainnya. Sama seperti Tuhan tidak memandang bulu kepada siapapun yang menerima anugerah keselamatan, pastilah dia akan menyelamatkannya. Tentunya bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita juga memiliki sikap murah hati terhadap sesama kita, supaya kita boleh menjadi berkat bagi mereka, dan melalui kehidupan kita mereka boleh melihat Kristus, dan tentunya harapan dan doa kita mereka pun turut diselamatkan karena beriman kepada Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, berikan kami sikap hati yang murah hati terhadap sesama kami, karena Engkau juga memiliki kemurahan hati yang begitu luar biasa. Siapapun kami semua orang berdosa, dengan latar belakang apapun kami, Engkau menerima dengan kemurahan hati-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, tanpa kemurahan hati Tuhan, kami semua binasa, kami semua cilaka oleh karena dosa-dosa yang kami perbuat. Tetapi karena kemurahan Tuhan, kami boleh mendapatkan pengampunan di dalam Yesus Kristus. Bahkan kami diberikan jaminan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang Tuhan teladani, kami pun akan laksanakan dalam hidup kami setiap hari. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang murah hati terhadap sesama kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami, dan melalui kami banyak orang boleh mengenal Tuhan dan turut diselamatkan seperti Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.